Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Saya biasanya ngecek dulu ya teman-teman di sini. Suara saya cukup terdengar nggak? Boleh mungkin ya chat bahas di chat room. Apakah suara saya aman ya teman-teman? Cek dulu ya sebelum saya ngomong. Oh sudah Pak Jidan. Thank you Pak Jidan. Aman Pak, jelas Pak Saiful. Nah enak nih kalau teman-teman ngerespon. Takutnya saya udah ngomong panjang lebar, tatonya suara saya nggak masuk. Ya, selamat datang di Zuminar Aliyama. Insya Allah ini acara mingguan ya dari Aliyama, sebuah platform edukasi pengendalian hama terpadu untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Nirbayanto. Insya Allah ya, 1-2 jam ke depan saya akan memandu teman-teman di Zuminar kita pada hari ini tentunya. Nah, ini saya lihat peserta udah berapa nih? Oh, udah 36. Nah, biasanya terus nambah ya, bisa sampai sampai 50 sampai 100 ya. Oke, ini saya suka teman-teman di sini semuanya ngerespon ya. Boleh tahu nih teman-teman di sini, ini dari kota mana aja ya? Boleh mungkin dibalas dari kota mana aja? Apakah dari seluruh Indonesia hadir di sini? Para pencari ilmu terkait hama dari Serang, dari Dumai. Ada yang lebih jauh dari Dumai? Kami di Jakarta kebetulan ya. Sorry, maaf di Bandung. Oh, Mataram Lombok, Merauke. Ada yang lebih rekor lagi nggak dari Merauke? Ada yang lebih jauh lagi nggak? Eh, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Wah, bener-bener. Mantap, mantap, mantap. Oke. Ya, ini banyak gak teman-teman di sini yang baru pertama kali mungkin ya ikut di Zoominar bersama Aliama? Boleh saya tahu nih. Oh, saya full Australia. Oh, bener Pak. Bener nih Pak, Australia. Yakin nih Pak. Hamanya apa di sana? Kanguru mungkin. Ya, pertama kali. Ada mungkin teman-teman yang baru pertama kali? Selain Pak Rampini. Ada mungkin teman-teman yang baru pertama kali di sini. Banyak ya yang pertama kali ya. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali, sekali lagi saya perkenalkan, acara ini adalah acara mingguan ya, edukasi terkait dengan pengendalian hama terpadu untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Tentunya acara ini difasilitasi oleh Ahli Hama, sebuah platform edukasi pengendalian hama ya di Indonesia. Sip, sip, mantap, mantap, mantap. Oke, izin saya share screen ya teman-teman. Saya mau tanya nih, ini kan tema kita, insya Allah ya hari ini tema kita adalah terkait dengan ini ya. Sebentar saya baca dulu. Strategi efektif ya kendalikan hama hama peternakan. Ada nggak teman-teman di sini yang bisnisnya di bidang peternakan? Boleh mungkin ya dibalas. Banyak kayak dari peternakan. Non peternakan pun boleh nggak apa-apa sebenarnya. Saya pengen tahu teman-teman dari peternakan banyak nggak di sini? Saya Pak. Oke, Pak kalau boleh peternakannya bidangnya apa Pak? Pak Jidan, Pak Muhammad Alwi, Pak Saiful. Ternak ayam ya? Oh belum mau coba boleh nggak apa-apa. Peternakan puyuh petelur. Saya Pak ayam broiler, sapi potong. Wah banyak juga ya. Oh sapi potong juga ya. Siap, siap. Nah, kita banyak seputar pengendalian hama yang biasanya mengganggu di peternakan pada hari ini ya. Domba, kelinci juga ada. Oke, siap. Tapi kalau di luar itu bisa nggak? Bisa, karena juga paling nanti karena pengendalian hamanya secara terpadu ya, kita juga bakal bisa membahas secara komprehensif keseluruhan pengendalian hama secara terpadu pada hari ini. Oke, teman-teman izin saya share screen. Izin share screen terkait materi kita pada hari ini. Kita sambil nunggu narasumber kita pada hari ini ya. Oke, ini saya lihat nambah lagi ya peserta ya. Selamat datang di Free Webinar keuntungan dengan topik keuntungan maksimal strategi efektif kendalikan hama di bisnis peternakan dengan narasumber kita Dr. Sri Yusmalinar MSc MM atau biasa kita kenal dengan Ibu Dr. Lin ya. Insya Allah Jumat 30 Agustus 2024 19.30 hingga selesai. Nah, ini juga merupakan suatu rangkaian acara. Nanti kita acara puncaknya ya. Nanti kita ada offline training buat teman-teman yang mau belajar langsung dengan eh, dengan para pes expert ya, dan pes expertnya juga nggak sembarangan ini ya. Ada profesor dan doktor, kita belajar langsung ya dengan sumbernya. Jadi kalau kita nyari nyari air, kita langsung ke sumber mata airnya nih. Insya Allah offline training Integrated Pest Management Mastery atau IPMM, insya Allah kita adakan pada tanggal 26 sampai tanggal 27 September 2024 di Hotel Santika Bandung ya teman-teman. Nah ini acara puncaknya insya Allah di sini dengan narasumber kita ada Prof. Intan ya. Beliau adalah seorang guru besar entomologi Institut
Teknologi Bandung (ITB), PhD lulusan di bidang entomologi dari University of Illinois Urbana-Champaign ya, Champaign dari USA ya, dan banyak sekali pengalaman beliau. Ada juga nanti di acara tersebut ada Dr. Sri Yusmalinar ya, dan juga narasumber kita pada hari ini. Nah, sekalian saya perkenalkan ya narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah lulusan doktor dari ITB, pendiri dan CEO dari IML Research, pendiri dan CEO dari Ahli Hama, peneliti hama dan pestisida di ITB, peneliti hama dan pestisida di IML Research. Beliau juga pelatih dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan. Beliau juga tentunya pakar hama di ahlihama.com. Beliau juga pakar hama di PestDoc AI ya, dan masih mengajar di beberapa university. Nah, buat teman-teman juga yang mau konsultasi sama tim dari Alihama, ini nanti bisa di-share ya nanti kalau teman-teman pengen diskusi dulu dengan terkait program-program kita, ini gimana nih buat pengendalian hama di industrinya ya. Apapun industri aja Anda, nggak harus peternakan juga, karena kita bakal bahasnya secara global ya. Nanti bisa hubungi dari admin Alihama. Oke, itu sedikit ya perkenalan kita dengan narasumber kita pada hari ini, dan narasumber kita insya Allah nanti di IPMM nanti ya. Oke, saya stop share screen dulu nih. Nah, sekarang saya mau kenalan sama teman-teman di sini. Saya mau kenalan dengan teman-teman di sini. Boleh ya? Bahkan sampai Merauke. Wah, luar biasa. Boleh dong ya. Ini kita sambil nunggu Ibu Dr. Lin. Boleh teman-teman perkenalkan nama, apa ya, nama, kota, dan bidang usahanya apa. Kita pengen tahu nih teman-teman dari bidang usaha apa aja yang ada di sini ya. Boleh teman-teman? Silakan di chat room. Kita pengen tahu nih, nanti biasanya Ibu Dr. Lin lihat teman-teman dari background apa aja nih. Supaya nanti, supaya apa ya, relevan ya materi yang bakal disampaikan dengan teman-teman dari background apa aja di sini. Boleh teman-teman mungkin absen dulu ya. Dari kota mana? Bidang usahanya apa? Silakan. Pak Saiful Atma Wijaya, Serang. Oh, sapi potong luar biasa. Sapi potong. Pak Aksos Lampung, ayam broiler. Wah, mantap. Ini banyak peternakan. Ada nggak di luar peternakan? Tentunya bakal didominasi oleh pebisnis di bidang peternakan di sini ya, kalau saya lihat ya, karena memang tema kita hari ini, khusus hari ini kita banyak banyak membahas terkait permasalahan ya hama di bidang peternakan. Oke, silahkan isi dulu. Nah, sambil teman-teman isi ntar saya baca ya, mungkin agak random saya bacakan. Ini saya informasikan juga, teman-teman, tata cara kita di Zoominar kita pada hari ini. Yang pertama, tentunya ini mohon maaf, kita harus men-silent dulu ininya, mikrofon teman-teman ya. Ini langsung dari operatornya, supaya kita lebih, apa ya, lebih tertib ya nanti ya. Takutnya teman-teman ada yang lupa buka buka mikrofonnya, suaranya masuk jadi beradu ya. Ya supaya tetap kita off-kan dulu mikrofonnya. Nanti kita ada dua sesi. Sesi pertama tentunya sesi pemaparan materi dari Dr. Lin terkait topik kita pada hari ini. Jadi teman-teman bisa bisa ini ya, bisa simak dulu materinya kurang lebih 1 jam. Silahkan serap semua ilmu dari Ibu Dr. Lin. Nanti kalau teman-teman mau tanya atau mau berinteraksi boleh ya di chat room ya. Interaksi silahkan di chat room. Nah, untuk yang mau bertanya nanti kita ada sesi kedua, nanti khusus buat tanya jawab ya. Jadi trigger materi pertama 1 jam, silakan teman-teman fokus dulu dengan materinya. Nanti sesi kedua kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, nanti di sesi tanya jawab kita mungkin coba 10 dulu ya, 10 pertanyaan dulu untuk bahan diskusi kita pada hari ini. Gitu kurang lebih teman-teman ya. Dan nanti terkait informasi mengenai ahli hama itu hanya diinformasikan oleh admin di Zoom ini ya, yang namanya Ahliyama ya, kalau di profilnya, yang profilnya admin Ahliyama itu, jadi informasi informasi apa yang resmi hanya di-share oleh admin Ahliyama di Zoominar ini. Ya, gitu ya teman-teman kurang lebih ya. Oke, nih saya lihat dulu ya peserta nih. Kita sambil nunggu Ibu Dokter Lin. Wah, udah masuk Bu Dokter Lin. Halo, Assalamualaikum Bu Lin. selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cukup Bu? jelas, Mas Bayu, Jelas, suara saya. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah sehat. sehat, alhamdulillah. Saya punten nggak pakai background. Tadi saya nyoba pakai background loh. Kok Oh, saya kepalanya doang yang nongol kayak tuyul gitu. Jadi aneh. Salah pakai aja. Saya lagi di hotel soalnya nih. ya, Salah ya, pakai ya, ya, lagi oke. nggak di rumah. Nah, ini No dokter problem. ini saya udah sedikit ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Wah, luar biasa. Ada dari Merauke tadi. Iya, Tadi saya tantang. iya, iya. Tadi kan ada yang dari Sumatera, ada yang lebih jauh lagi nggak dari Sumatera. Oh, saya dari Merauke. Wah, luar biasa. Eh, Iya, dan iya. kalau kita lihat di sini background teman-teman banyak ternyata dari peternakan nih, ya, karena memang mungkin relate ya sama tema kita pada hari ini, dan tentunya
materi kita kan bakal bervariasi ya, Ibu Betul. Dr. Lin ya, materi ya, karena kebutuhan pebisnis di Indonesia untuk apa? Untuk masalah hama ini kan macam-macam ya. Nah, mungkin materi kita pada hari ini, dan ini juga kita nggak menutup buat teman-teman yang dari industri lain, silakan mau belajar bareng-bareng, silakan. Tapi kalau Bu Lin lihat ya di chatroom nih, wah ada Iya, Pak Saiful, betul. Serang, sapi potong, ada Pak Akos, Lampung, ayam broiler, wah banyak nih. Ada kelinci juga nih, breeding dan fattening kelinci juga Iya. ada di sini. Gitu. Betul, betul, betul. Oke, Ya. siap. Eh, Dokter ini kita udah memperkenalkan. Tadi saya juga sudah perkenalkan Dokter Lin siapa. Nanti saya juga udah Oke, terima perkenalkan. Nanti kasih. ini sebuah rangkaian acara kita, Insya Allah yang akan kita adakan pada tanggal 26 ya kalau nggak salah. Ya, Saya bulan lupa ya, 27. nanti ya, 27 September nanti. Puncaknya lah acara kita di sana ya. Ini Ya, rangkaiannya. Jadi semacam trigger buat teman-teman untuk belajar nanti lebih lengkapnya di tanggal 26 27 nanti. Oke, betul, ini betul. mungkin teman-teman udah nggak sabar mau ikuti materi dari Ibu Dr. Lin. Untuk itu waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Ibu Dr. Lin. Ya, oke. Terima kasih, Mas Bayu. Selamat malam, Ibu dan Bapak. Senang sekali bisa berjumpa lagi di acara rutin dari Ahli Hama ini adalah free Zoominar di setiap Jumat malam. Yang insya Allah kalau tidak ada aral melintang, tentu ingin selalu kita hadir, berbagi informasi dan juga bisa sharing informasi dari Bapak Ibu sekalian yang nampaknya dari waktu ke waktu jadi semakin bisa tersebar banyak informasinya, Mas Bayu. Dari Aceh ya sampai eh, Merauke ya, dengan Merauke, wah. teknologi. Sekarang ternyata kita bisa juga bisa berbagi ilmu ke banyak orang di banyak tempat. Nah, malam ini kita sedang memfokuskan dulu tentang hama di peternakan. Dan tentu tidak menutup kemungkinan pada Bapak Ibu di bisnis lain bisa juga nanti sharing informasi karena memang setiap hari Jumat ini kita banyak membahas tentang hama. Kenapa? Karena tidak akan pernah habisnya kita membicarakan hama karena ada hal yang kita harus pahami, ada manusia, ada hama dan mereka hidupnya berdampingan. Jadi artinya kalau manusia punah ya berarti hamanya ikut punah gitu ya, seperti itu. Baik, Mas Bayu kita trigger dulu dengan materi yang akan disampaikan sebagai bahan diskusi nanti dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Saya share screen dulu, ini sudah terlihat ya? Masuk Bu, masuk. Sudah masuk ya? Ya. Ya, jadi Bapak Ibu pada malam hari ini kita angkat topik mengenai hama pada peternakan. Kenapa? Karena peternakan ini kan tidak bisa dipungkiri adalah sebagai salah satu pondasi untuk sumber pangan bagi manusia. Dan khususnya di Indonesia yang jumlah penduduknya di atas 250 juta itu kan harus dikasih makan. Nah, sumbernya adalah dari salah satu dari protein hewani tentu dari peternakan. Nah, dari catatan yang kami, dari hasil kajian yang kami lihat, jumlah industri peternakan Indonesia itu selalu berkembang. Dengan data terbaru dari Kementerian Pertanian itu, bahwa sektor pertanian itu mencakup dari 12 juta rumah tangga usaha pertanian. Artinya, baik yang itu dikelola secara modern atau juga secara apa mandiri di level pengusaha yang skala kecil atau yang perorangan, tapi kurang lebih di atas 10 juta, artinya 12 jutaan. Itu data dari Kementan tahun 2023. Artinya ini industri yang terus menjadi primadona. Bahkan kita itu diserbu oleh eh, sumber protein hewani dari luar negeri, gitu ya. Nah, artinya ini adalah bisnis yang terus akan berkembang. Nah, di sisi lain kita ingin menghasilkan produktivitas ternak yang bagus, tapi dalam pemeliharaannya ternyata ada beberapa hal yang harus dicermati, yaitu di bagian hama peternakan. Jadi kita melihat bahwa ini ilustrasi bagaimana di luar negeri itu sangat detail, karena peternakan juga sama, di mereka juga sebagai sumber pangan, salah satu sumber pangan. Maka melibatkan ya banyak ilmuwan gitu untuk melihat urusan hamanya aja gitu. Nah, kenapa? Karena memang ada di peternakan ini adalah surganya bagi hama
ya, di materi-materi tentang hama yang kami sampaikan di setiap hari Jumat, selalu kita menekankan hama itu sesungguhnya adalah hasil undangan dari kita. Karena ada 3 faktor yang membuat hama datang. Ada makanan, ada air, dan ada tempat perlindungan. Nah, di peternakan itu udah disediain semuanya oleh kita. Jadi kalau hama itu datang ya kita nggak nggak boleh merasa bahwa kenapa dia bisa muncul ada hama ya. Karena tadi kita menyiapkan 3 hal yang mereka perlukan. Nah, jadi kalau mau beternak harus siap juga satu paket lengkap untuk menghadapi hamanya. Nah, jadi hama peternakan ini ya tentu kalau disebut hama itu adalah organisme pengganggu. Nah, pengganggunya bagi siapa ya? Bagi kita, bagi manusia. Jadi dia adalah hewan pengganggu yang bisa apa? Pasti merugikan. Dari sisi pemeliharaan hewan ternak itu bisa menyebabkan ternaknya juga terganggu, juga fasilitasnya terganggu karena seperti eh, kumbang-kumbang itu bisa merusak fasilitas dari kandang atau peralatan peternakan itu sendiri. Nah, jadi hama hama dari kacamata manusia karena organisme pengganggu. Nah, sekarang kita mau mau lihat secara umum dulu sebelum kita bongkar dengan detail. Nah, kita memang harus mengendalikan hama itu secara efektif. Kenapa? Karena tadi ada yang harus kita jaga. Kita harus jaga ternaknya sehat, produktivitasnya bagus juga. Tapi kita juga ada satu sisi sebagai punya tanggung jawab untuk melindungi hubungan sosial kita dan reputasi peternakan kita kepada siapa? Kepada masyarakat sekitarnya. Sehingga bila kita membuat atau lokasi peternakan kita di tengah masyarakat, tentu kita sebagai pemilik bisnis harus melihat apakah masyarakat itu nyaman dengan adanya peternakan yang kita kelola atau apakah kesehatan masyarakat itu bisa terjaga dengan adanya peternakan yang kita kelola? Tentu ini menjadi tanggung jawab besar juga. Bahkan pada kesempatan waktu yang lalu, saya pernah melakukan konsultasi itu di peternakan sapi potong. Nah, itu banyak sekali gangguan, keluhan-keluhan dari masyarakat karena banyaknya lalat yang menyerbu ke area perkampungan yang di atasnya itu ada peternakan gitu. Nah, orang orang akan tahu dari mana sampai jutaan seperti ini. Nah, tentu ini akan mengganggu juga kelangsungan bisnis peternakan yang dikelola. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Semuanya saling berkaitan. Seperti itu. Nah, dari dampak kesehatan juga tadi kalau kita tidak mengendalikan hama dengan baik, pasti ada penyebaran penyakit dan ternak juga stres. Jadi stres itu tidak hanya pada manusia aja. Kalau pada ternak juga eh, dia biasanya jadi nggak mau makan. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia stres itu ada juga yang senang makan gitu, yang jadi banyak makan. Nah, ternak tuh umumnya kalau stres nggak mau makan. Nah, kalau terjadi pada ayam pedaging atau sapi pedaging, otomatis sapinya jadi bobotnya jadi turun. Kalau kepada sapi perah atau sapi atau ayam petelur, maka telur atau produksi susunya menurun. Nah, itu sebab akibat yang gampang dilihatnya apabila ternak menjadi stres. Nah, dampak ekonomi kita sebagai pemilik bisnis pasti merasakan betul. Kalau produksi daging turun, susu atau telur, ya tentu kita tidak bisa banyak dapat profit dari kegiatan bisnis peternakan kita. Dampak ekonomi lainnya apa? Yaitu biaya produksi menjadi meningkat karena biaya pengobatan, lalu biaya pengendalian juga menjadi besar. Nah, itu tentu akan mengganggu dari biaya operasional. Dan tentu ada potensi kita kehilangan pasar karena kita tidak bisa menjadi supplier yang bagus dengan kualitas hasil ternak yang kita kelola. Nah, lalu dampak sosial seperti tadi yang disampaikan ada gangguan tentu masyarakat sekitar mereka nggak mau terganggu kenyamanannya dan kesehatannya. Kalau kita tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka pasti muncul konflik. Dan tentu ada resiko kesehatan bagi masyarakat juga. Jadi tidak hanya tentang ternak.
Nah, jadi hama ini ukurannya kecil, tapi kalau kita tidak kendalikan tuh efeknya bisa kemana-mana. Dan bagi Bapak Ibu pemilik bisnis, tentu ini menjadi ancaman apabila kita tidak serius melakukan pengendalian, maka bisnis kita bisa tutup gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pengendalian hama yang efektif itu sebetulnya akan berdampak ke setiap pihak, ke semua pihak. Seperti itu. Jadi bukan urusan satu dua orang, tapi semua akan berdampak. Nah, misalnya kita lihat pada peternakan ayam. Jadi Bapak Ibu yang mengelola peternakan ayam, atau kita juga pengen tahu ilmunya, jadi populasi ayam yang padat itu sesungguhnya dia menciptakan kondisi ideal bagi hama apa? Lalat rumah yang paling mengganggu. Lalu Frankie. Nah, kalau biasanya dalam nama lokal suka disebutnya kutu Frankie, padahal eh, tidak ada hal yang ada ciri yang tidak bisa kita sebut kutu karena kalau ini dia punya sayap dan ukurannya besar kan kalau kutu kecil gitu ya dan nggak punya sayap. Jadi kita sebutnya ini kumbang Frankie. Nah, jadi lalat rumah dan kumbang Frankie tentu di peternakan ayam itu akan sangat mengganggu. Nah, di sini dalam populasi peternakan ayam, emang kita kan pasti melihara ayam tidak sedikit, pasti jumlahnya banyak. Nah, di, di samping itu, kalau kita jumlah ayam banyak, berarti kan pakan menjadi lebih banyak. Nah, serangga-serangga tadi, lalat rumah, kumbang Frankie, ini emang senangnya berkembang biak di lingkungan yang hangat, lembab, dan kaya nutrisi. Yang sebetulnya tadi disiapin oleh kita saat melakukan proses beternak itu, baik skala individu maupun skala eh, bisnis atau industri. Nah, tentu ini menjadi tantangan karena di satu sisi kita menyiapkan lingkungan yang cocok buat hama tadi, tetapi di satu sisi akan berdampak pada kelangsungan bisnis peternakan yang kita kelola. Nah, sehingga kita melihatnya terkadang para peternak tentu melihat ya sudah kita kita cari solusinya dengan pengendalian insektisida. Nah, sayangnya insektisida tidak menjadi satu-satunya jalan. Nah, di samping dengan insektisida kita dihadapkan dengan masalah yang lebih besar lagi yaitu resistensi atau terhadap insektisida. Jadi dia bertambah kebal. Jadi serangga seperti lalat rumah dan kumbang Frankie-nya bukan tambah dia bisa rentan mati gitu ya dengan ditambah insektisida, malah lebih kuat. Sehingga makin besar belanja dari pestisida, tapi nggak menimbulkan dampak besar pada penurunan hama, malah jadi tambah banyak. Nah, jadi terkadang kita perlu, kami sebagai pest expert perlu bertanggung jawab memberikan edukasi yang terus-menerus kepada para pemilik bisnis yang memang mau tidak mau dihadapkan oleh hama yang begitu banyak dan harus segera diatasi gitu. Nah, kita kita lihat secara spesifik lalat rumah ini ya, yang kita sering lihat ya lalat rumah, mungkin kita sehari-hari pun sama. Kalau di level rumah, ya mungkin kita ya udah nggak apa-apa paling di tempat sampah gitu ya. Nah, masalahnya kalau di peternakan lalat rumahnya ada di dalam ternak itu. Nah, lalat rumah ini Bapak Ibu, kalau dilihat mereka tuh sebetulnya perkembangannya itu ada fase-fasenya. Ada dari telur, lalu ada dia berubah jadi larva atau kita sebutnya belatung, lalu ada yang jadi pupa, lalu baru lalat dewasa. Nah ini lalat rumah termasuk reproduksinya tingkat tinggi, artinya sangat cepat. Jadi dalam 14 hari dari telur bisa jadi dewasa. Maka dalam kajian kami, di dalam penelitian kami itu bisa melihat bahwa satu betina itu bisa menghasilkan telur bisa sampai 150 sampai 200 telur. Itu satu betina yang dalam masa hidupnya bisa sampai 4 ke 5 kali siklus menghasilkan telur. Jadi dari satu telur aja itu, dari satu betina aja kita kebayang mereka sudah menghasilkan banyak keturunan. Maka kalau di peternakan itu hitungannya bukan ratus ribu lagi, tapi sekian juta lalat. Nah, itu kalau jumlahnya banyak kan kita akan sangat terganggu, baik dari suara bisiknya maupun dari dampak yang ditimbulkan dari sisi kesehatan.
Nah, jadi dalam sistem produksi modern, ayam itu karena memang nggak mungkin kita pelihara dalam jumlah sedikit, maka memang ayam dipelihara untuk dalam kepadatan yang tinggi. Nah, karena kepadatan yang tinggi ini, maka ayam itu akan menumpukan kotoran yang pastinya jumlah besar. Nah, kotoran ini adalah sebagai tempat yang sangat baik bagi produksi lalat. Nah, jadi di industri peternakan ayam, lalat ini menjadi momok besar karena memang ini perlu atau harus siap dihadapi. Nah, kenyataannya kita nggak bisa menghilangkan lalat itu sampai zero, nggak mungkin ada. Jadi peternakan tuh bersih dari lalat, nggak mungkin karena emang kita nyiapin tempatnya gitu. Namun kita bisa berupaya untuk menekan ke level yang lebih rendah sehingga kita bisa membuat si lalat-lalat itu tidak sampai jumlahnya sangat tinggi sehingga si tadi ternaknya menjadi stres. Nah, dan memang pengendalian lalat ini karena tadi reproduksinya tinggi, sangat cepat, dalam 14 hari itu bisa jadi dewasa lagi dan banyak pula. Nah, maka penggunaan insektisidanya menjadi lebih sering. Sehingga di banyak penelitian dilaporkan bahwa lalat ini banyak sudah insektisida ini banyak sudah resisten terhadap lalat. Artinya kita harus melihat juga tidak bisa asal insektisida kita pakai karena bisa jadi sudah dilaporkan resisten. Nah, itu lalat rumah. Sekarang kita beralih ke kumbang Franky Bapak Ibu yang kita kenal istilah nama latinnya adalah Alphytobius diaperenus gitu ya. Nah, ini dia adalah hama yang juga dilaporkan banyak resisten terhadap insektisida dan dia itu siklus hidupnya lebih lama dari lalat rumah, jadi bisa sampai 135 hari. Sedangkan tadi kan lalat rumah 14 hari ya. Nah, ini tuh lebih lama walaupun ukurannya lebih kecil dari lalat rumah. Nah, jadi dia itu kumbang eh, Frankie ini adalah hama yang umum ditemukan di peternakan ayam. Dan kumbang ini diketahui dia juga sama makanannya dengan ayam, jadi memakan pakannya ayam juga. Dan dia celakanya adalah merusak juga kandang. Kenapa? Karena dia punya tungkai-tungkai yang cukup keras yang dia makanin kayu-kayu dari kandang itu. Dan tentu bawa penyakit, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau dia ukurannya seperti ini, kalau udah banyak ya seperti ini Bapak Ibu, banyak sekali gitu. Dan ayam ini biasanya akan senang, perilaku ayam ya Bapak Ibu akan senang memakan sesuatu yang bergerak-gerak. Jadi kalau misalnya kita sodorkan ada makanan, lalu ada kumbang ini, dan kumbang yang bergerak-gerak, maka yang dimakan adalah si kumbang ini oleh oleh ayam itu. Nah, kalau isi lambungnya ayam ini banyak kumbang, maka dia nggak mau makan tuh, nggak mau makan pakannya yang sebenarnya gitu. Nah, jadi akibatnya tadi si bobot dari ayam itu menjadi turun, berkurang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa dari profesor entomologi dari Amerika, dari University of Georgia, bahwa setidaknya dalam 1 juta kumbang Frankie termasuk pupa itu akan ada di setiap kandang ayam pedaging. Jadi Bapak Ibu kita kebayang setiap kandang ayam pedaging ada 1 juta kumbang Frankie. Dan ini tidak bisa kita berantas semuanya gitu. Namun sekali lagi kita bisa tekan pada level yang lebih rendah. Nah, jadi di bisnis peternakan hama ini pasti ada terus. Tapi paling tidak jangan sampai populasinya tinggi, Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang terkait dengan 2 hama utama. Ada lalat rumah dan ada kumbang Franky di bisnis di industri peternakan ayam. Nah, bagaimana dengan peternakan sapi? Nah, kalau di sapi ini kita juga melihat bahwa lingkungan peternakan sapi itu menyediakan lingkungan yang ideal bagi beberapa jenis lalat. Jadi yang kalau di sapi itu dominannya hama yang sering mengganggu adalah lalat. Hanya lalatnya itu eh,
ragamnya banyak. Jadi tidak hanya lalat rumah. Nah, jadi yang pertama kita lihat satu-satu. eh Manure atau limbah organik, kotoran ini dari sapi ini adalah tempat yang ideal untuk meletakkan telur dan larva. Jadi emang di situ gitu ya. Lalu dari tubuh sapi itu sendiri kan dia menimbulkan panas ya. Nah, dengan panas tubuh sapi itu justru menarik lalat datang karena kan lalat senang di tempat yang lembab. Nah, ini kalau kasih panas itu senang. Nah, pada sapi ada namanya lalat penghisap darah, yang lalat kandang dan lalat kuda, yang mana dia akan menggunakan panasnya itu untuk menemukan inangnya. Jadi kalau di gambar AI ini paling tidak ilustrasinya, kebayang kalau jumlah si lalatnya banyak dan dia ambil juga ngisap darahnya juga dari sapi. Kebayang sapinya stres karena dia pasti nggak mau diem. Kalau kita pasti gatel gitu kayak gitu ya. Nah, jadi dari panas tubuh sapi itu mengundang juga. Lalu baunya, ya tentu bau yang dikeluarkan oleh sapi, kotoran dan bahan organik yang busuk itu memang lalat emang senengnya yang bau busuk gitu. Kenapa? Karena bau ini akan mengandung senyawa yang volatil yang menguap, yang dia tuh bisa terdeteksi dari jarak jauh. Sehingga mengarahkan lalat itu ke peternakan. Jadi Bapak Ibu kita bisa kebayang, ada suatu area peternakan, lalu di sekian radius tertentu ada perkampungan. Di perkampungan itu ada lalat, kebayang lalatnya datang ke peternakan itu. Karena tertarik oleh senyawa yang tadi, yang dikeluarkan dari baunya, apakah sapi, dari badan sapinya, dari kotoran, dari bahan organik. Jadi untuk peternakan sapi itu ada dua kondisi, sapi yang berasal dari dalam atau lalat yang berasal dari dalam peternakan itu atau dari luar datang. Jadi double ancamannya. Nah, darah pada ternak itu juga di merupakan survival lalat kandang dan lalat tanduk. Jadi kenapa diambil darah? Karena memang lalat ini perlu untuk proses dia bertahan hidup. Nah, kalau lalat rumah kan tadi dia makannya makanan yang busuk gitu ya. Kalau pakan ya dari pakannya gitu. Tapi kalau lalat kandang sama lalat tanduk itu emang ambil darahnya dari sapi itu untuk dia bisa bertahan hidup gitu. Seperti itu. Nah, kita kita lihat lalat kandang secara detail. Nama latinnya Stomoxys calcitran. Jadi dia itu perilakunya memang menggigit. Nah, menggigitnya itu menyakitkan sehingga ya si sapi itu nggak akan tahan. Pasti dia gerak terus gitu ya, ingin mengebas-ngebas gitu. Dan dia bisa mulai menggigitnya pada daerah bawah, bagian kaki gitu ya, sisi tubuh, bagian bawah gitu. Baru nanti dia naik ke atas. Jadi perilaku menggigitnya adalah bagian dari aktivitas si lalat penghisap darah atau lalat kandang. Nah, tentu dampak ekonominya tadi di awal selalu disampaikan kalau ternak stres, maka efeknya kepada penurunan produktivitas. Apakah bobotnya, susunya jadi berkurang, lalu penggunaan pakan menjadi tidak efisien. Ya tentu akhirnya kepada kerugian, berdampak kerugian finansial pada peternak. Nah, siklus hidupnya kurang lebih sama lalat rumah dengan lalat ini, sekitar 2 mingguan, ya. Dan sekali lagi, namanya peternakan, hama tidak bisa hilang sampai zero, tapi paling enggak ditekan ke level yang lebih rendah. Nah, yang berikutnya adalah lalat tanduk. Nah, lalat tanduk juga sama, dia menghisap darah juga, dan tetapi khususnya pada sapi. Nah, lalat tanduk lebih lebih ini lagi lebih unik lagi perilakunya. Itu bisa dia menghisap darahnya beberapa kali dalam sehari. Jadi dia istilahnya mengganggu sapinya bisa berapa kali gitu. Nah, jadi kalau diserang oleh lalat tanduk ini ya tentu akan menyebabkan iritasi karena digigit terus gitu ya, stres dan menurunkan produktivitas. Nah, jadi untuk lalat tanduk ini dianggap sebagai salah satu hama yang paling merugikan secara ekonomi di industri ternak sapi potong di seluruh dunia. Nah, karena ini gangguan terbesarnya dari lalat ini. Sehingga pasti yang pertama biaya operasional pasti akan bengkak karena harus mengeluarkan biaya untuk pembelian insektisida. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa.
pengendalian hama di industri peternakan ini seringkali gagal. Ya tentu para peternak udah mencoba gimana nih caranya gitu untuk mengendalikan. Tapi ternyata seringkali gagal. Jadi kami pernah melakukan apa namanya seminar dengan para peternak yang ada di Jawa, di Sumatera gitu. Tentu mereka pun sudah melakukan aktivitas untuk pengendalian, tapi kenapa sering gagal? Nah, jadi ada hal yang memang perlu kita pahami. Yang pertama tadi resistensi insektisida. Jadi penggunaan yang berulang, dosis tinggi, malah dosisnya dinaikkan, itu bukan menjadikan hama jadi turun, malah jadi tambah banyak karena serangga resistennya menjadi lebih kuat. Lalu ada metode pengendaliannya tidak tepat. Apakah itu salah dosis, frekuensi, atau cara penggunaan insektisidanya kurang tepat. Jadi belum apa-apa langsung disemprot gitu kan ya. Nah, karena metode ini harus tepat dengan apa yang digunakan. Lalu selain itu sanitasi, bagaimana metode mekanis yang bisa dijalankan itu harus secara konsisten. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor ketiga, manajemen lingkungan. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemilik bisnis tentu harus melihat bagaimana manajemen kandang itu harus diperhatikan dengan baik. Karena kita tahu bahwa akumulasi manure dan sampah organik tentu itu ideal bagi lalat dan kumbang. Nah, berarti kita sebelum melakukan penggunaan metode penggunaan insektisida, urusan manajemen lingkungannya dibetulin dulu, gitu ya. Karena kita tahu bahwa sumbernya ada di dalam peternakan itu sendiri. Nah, selain itu tidak ada strategi PHT apa PHT pengendalian hama terpadu. Karena berpikirnya udah urusan insektisida udah beli, lalu beres urusan hama. Padahal kita tidak bisa selesai. Jadi penggunaan pestisida tuh hanya bagian kecil dari pengendalian hama terpadu. Nah, jadi kita harus mengintegrasikan dengan metode-metode lain. Gitu ya. Nah, lalu ada faktor apa lagi nih yang menyebabkan pengendalian hama di industri peternakan sering gagal, yaitu ada reinvestasi dari farm sekitar yang tidak melakukan pengendalian. Jadi misalnya peternakan yang ini, peternakan A, dia bisa rajin terus melakukan pengendalian dengan baik. Tapi kan namanya peternakan di Indonesia tuh bisa deketan ya. Nah, ada juga yang farm lain yang udah saya nggak akan melakukan pengendalian dengan baik karena pasti ujung-ujungnya menaikkan biaya operasional. Nah, ini akan mengganggu juga karena pengendalian hama itu sekali lagi nggak bisa dilakukan oleh satu dua pihak, harus semua bersama-sama. Karena tadi lalat di dalam peternakan sapi udah banyak. Terus kita menyediakan manure atau kotoran yang banyak sehingga lalat kita yang ada di dalam banyak ditambah dari lingkungan sekitar datang juga karena tertarik oleh apa kotoran atau bau panas atau bau yang ditimbulkan dari peternakan. Artinya kita memang harus bareng-bareng dalam mengendalikan ini. Dan kenapa gagal dari faktor apa? Adalah terbatasnya pengetahuan dan pengendalian. Jadi bila pekerja, manajer peternakan tidak dilatih dengan baik tentang identifikasi hama ini gimana, biologinya seperti apa, pengendaliannya, metodenya kayak gimana, itu akan menyebabkan ya pengendaliannya ya pakai insektisida terus gitu, satu-satunya jalan. Padahal kita harus melihat mana nih yang efektifnya. Barangkali manajemen kandang harus dibenahi antara apa akses-akses dari luar ke dalam harus dijaga dengan baik. Sehingga kita memang melihat pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan itu memang sangat penting untuk kita menunjang keberhasilan pengendalian hama. Karena tadi sekali lagi hama itu adalah organisme yang tentunya adaptasinya sudah sangat tinggi. Jadi umur kita dengan umur kecoa aja itu mereka udah datang duluan sebelum manusia itu ada. Nah, artinya tingkat survival mereka itu lebih kuat dari kita. Seperti itu. Nah, jadi di dalam pengendalian kumbang Franky dan lalat yang menyediakan hama utama, tentu kita harus memastikan pemahaman bioekologi hama itu. Artinya siklus hidup tadi kita harus lihat di fase mana nih, misalnya fase mana yang dia merusak. Berarti di fase larva karena lagi rakus-rakusnya makan dan dewasa. Di fase mana yang insektisida tidak bisa masuk, yaitu di fase kepompong atau pupa karena insektisida atau pengendaliannya tidak efektif karena mereka lagi fase
istilahnya dorman untuk menuju ke fase berikutnya. Jadi kita harus tahu juga siklus hidupnya, kebiasaan makannya seperti apa, lalu breeding site tempat berkembang biaknya di mana gitu ya. Supaya apa? Supaya kita menerapkan pengendalian itu lebih terarah dan efektif. Jadi jangan sampai insektisida yang digunakan itu dipukul rata untuk setiap fase dari perkembangan hama tersebut. Nah, yang kedua tentu kita sekali lagi adalah menggabungkan pengetahuan bioekologi dengan pengendalian hama terpadu. Ada metode kimia yang tadi pakai insektisida, ada fisikanya, ada sanitasi. Sehingga kita berharap bahwa peternak-peternak itu tidak selalu bergantung 100% kepada insektisida. Karena tadi kita dihadapkan dengan fenomena resistensi yang pasti ada terjadi gitu seperti itu. Nah, lalu pemahaman insektisida. Nah, ini tidak semuanya kita melihat insektisidanya dianggap ah itu yang penting mereknya bagus gitu. Padahal di Indonesia itu pestisida itu ada yang memang sudah diperiksa, diteliti oleh peneliti yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kami itu sudah meneliti ribuan eh, merek dari insektisida karena sudah pengalaman lebih dari 20 tahun. Jadi sudah banyak sekali insektisida. Tapi sayangnya di Indonesia insektisidanya itu berasal dari golongan yang sama. Jadi piretroid namanya. Itu tuh bisa sampai 80%-an. Nah, sehingga kita akan melihat kebayang resistensinya bisa cepat terjadi. Jadi kita hanya tahu merek gitu. Oh, merek ini bagus. Padahal kita lihat isinya, waduh ini isinya sama kurang lebih gitu ya. Nah, jadi pemahaman insektisida perlu dipahamkan. Perlu kita mau belajar tentang jenisnya, cara kerjanya seperti apa, supaya pengendalian hamanya tidak gagal. Nah, yang keempat adalah tadi pendidikan dan pelatihan. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa pengetahuan dan keterampilan dari staf kandang, karena mereka sebenarnya ujung tombak. Bagaimana mereka mengetahui cara pengendalian dengan baik, tentu harus kita beri knowledge dan skill cara mengendalikan hama. Jadi nggak ujung-ujung udah aja disemprot pasti habis, belum tentu karena hama itu selalu berada di tempat yang tersembunyi, gitu ya, seperti itu. Maka pengetahuan penting. Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu, bagaimana pengendalian hama terpadu di peternakan. Sanitasi itu udah pasti. Dan pemeriksaan rutin kandang tuh harus kita lakukan. Oleh siapa? Oleh pemilik bisnis. Manajemen lingkungan. Itu oleh siapa? Oleh pemilik bisnis. Jadi, para pemilik bisnis di peternakan atau di bisnis lain, kenapa harus punya pengetahuan dan skill yang memadai agar bisa melakukan fungsi awal. Jadi yang selalu kami gaungkan adalah kampanye in-house pest control, unit pengendali hama mandiri di setiap bisnis. Kenapa? Karena ada langkah-langkah awal yang harus dilakukan kita sebagai pemilik area. Sanitasi itu bisa dilakukan dengan rutin, manajemen kandang juga, manajemen lingkungan. Karena kita tahu di mana nih tempat berkembang biaknya lalat sama kumbang. Nah, itu untuk perusahaan pest control tentu tidak punya otorita untuk melakukan step ini karena bukan pemilik area. Mereka pasti diundang kan. Nah, maka ini adalah bagian yang bisa kita tugaskan kepada unit dari pest control mandiri di tempat bisnis. Nah, baru nanti insektisida. Insektisida kita bisa lihat mana yang bisa dilakukan oleh unit pest control mandiri di tempat pemilik bisnis yang tentu penggunaannya lebih simpel. Tapi kalau penggunaan yang lebih kompleks, populasinya sangat tinggi, baru kita akan bekerja sama dengan pest control profesional karena kekurangan teknologi yang digunakan. Gitu ya. Tapi kalau yang masih sederhana-sederhana itu masih bisa dilakukan oleh para pemilik bisnis yang sudah punya unit, membangun unit dari pest control mandiri. Seperti pemasangan trap itu bisa dilakukan oleh mandiri. Dan agar kita bisa efektif tentu keterlibatan SDM di ruang peternakan itu harus karena tidak bisa kita bebankan kepada satu dua saja. Pelatihan dan pendidikan sekali lagi menjadi hal penting karena mengendalikan hama itu sama seperti kita mengelola makhluk hidup. Ada ilmunya, mereka juga ada cara hidupnya yang berbeda-beda. Nah,
Dan yang terpenting adalah sering dimonitoring dan sering dievaluasi karena kita memelihara itu kan dari mulai kita ambil bibit sampai nanti siap panen, ternak itu kan berada di tangan kita. Nah, kita tentu ingin awal dan akhirnya itu aman gitu. Yang rencana produksi bisa kita takar sesuai dengan rencana. Sehingga pengendalian hama itu udah kita urut dari awal hingga nanti akhir. Bahkan kalau sudah panen, lalu persiapan kepada pemeliharaan baru, itu pun harus disiapkan kandangnya. Nggak langsung beres, terus nanti kita masuk lagi bibit baru. Nah, jadi ini berkelanjutan, dipantau, dievaluasi. Nah, kalau ini bisa dikerjakan dengan baik oleh unit pest control mandiri, itu bisa membantu hama ke level yang lebih rendah. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya apa? Bahwa memang tidak bisa dipungkiri hama yang penting, yang utama di peternakan adalah ada dua. Lalat, itu jenisnya ada lalat rumah, lalat kandang, lalat tanduk, dan ada kumbang Frankie yang badannya kecil, hitam, gitu ya, tapi dia mampu merusak, termasuk menggerogoti fasilitas kandang. Lalu pengendalian efektif itu harus memerlukan pendekatan pribadi terpadu, bukan hanya tentang pemakaian insektisida. Maka rekomendasi kami tentu satu, penerapan PHT dengan sanitasi, penggunaan insektisida yang bijak, gitu ya, yang tepat dan harus. Bagaimana kalau sudah resisten? Ya lakukan rotasi, tidak hanya itu-itu saja. Dan pemantauan rutin harus mau. Jadi kita nggak boleh lelah, nggak boleh bosan menghadapi hama karena itu udah satu paket gitu ya. Hamanya pasti ada. Dan tentu pendidikan dan pelatihan pengelola. Kita investasikan untuk kita melatih staf gitu dengan pengendalian hama terpadu ini dan bagaimana sih pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, mungkin itu Mas Bayu sebagai trigger kita pada diskusi malam hari ini tentang hama di bidang peternakan. Seperti itu Mas Bayu. Ya, terima kasih Dokter Lin. Wah, luar biasa ini daging banget nih. Ini teman-teman sampai pada nggak sabar langsung bikin pertanyaan buat diskusi. Nanti dulu teman-teman sabar ya. Nanti kita ada sesi kedua buat tanya jawab, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lanjut ya. Oke, teman-teman tadi wah luar biasa ya. Ini ternyata hama bukan masalah di peternakan itu sendiri ya. Nggak terkait masalah produktivitas dan ekonomi di bisnis itu, tapi juga masalah sosial ternyata Iya mengganggu ya betul. Dokter Lin ya. Masalah Iya lingkungan. betul. Ada nggak teman-teman di sini yang mungkin pernah di demo ya sama lingkungan? Mungkin ada ya pengalaman buka punya peternakan tapi menimbulkan banyak lalat gitu ya. Wah, di demo sama sama lingkungannya mungkin juga ada. Ada mungkin teman-teman. Pengen tahu saya ada nggak sih di sini yang punya pengalaman bukan cuma dampak dampak ekonomi peternakannya tapi juga dampak sosialnya lingkungan. Aroma, wah itu aromanya katanya ada gitu. Terus juga mungkin tadi ya Bu Dokter Lin ya, insektisida ya teman-teman mungkin udah nyemprot tapi kok malah tambah banyak gitu ya. Aja karena mungkin karena ini ya karena resisten berarti ya Dokter Lin ya gitu. Iya Nah itu makanya betul diperlukan betul betul eh, betul. pengendalian hama yang terpadu tentunya. Nggak bisa kita cuma bilangnya ya cara nyemprotnya yang benar nggak bisa cuma itu aja kan harus terpadu dan ini juga dibutuhkan mungkin ya unit pengendalian hama yang terpadu. Jadi teman-teman para pelaku usaha, pelaku peternakan di Indonesia, ayo kita upgrade ya ilmu staff kita atau bahkan kita sendiri ya yang sebagai pelaku bisnis untuk belajar pengendalian hama terpadu. Atau nanti bisa kita ngebentuk unit ya pengendalian hama terpadu. Nggak perlu bikin ini lagi, nggak perlu bikin apa namanya, bikin unit baru lagi. Maksudnya orang lamanya aja, orang anak kandang mungkin ya istilahnya Iya. kalau di peternakan ya. Anak kandangnya kita bikin unit pengendalian hama terpadu gitu. Jadi permasalahan-permasalahan tadi, masalah di produktivitas, masalah di lingkungan gitu ya, masalah tadi insektisida yang nggak tepat dan lain-lain juga bisa teratasi gitu. Dan rekomendasinya ya belajarlah di Aliama. Kalau teman-teman pengen belajar bisa nih follow silakan follow Instagramnya Ibu Dr. Lin ya. Boleh mungkin Mas Robert di share ya Instagramnya dari Dr. Lin. Nanti teman-teman juga bisa dapat konten-konten edukasi di sana. Juga Instagram dari Ahli Hama. Silakan teman-teman bisa follow ya. Nanti ada di chatroom sama operator kita akan di share ya. Kalau teman-teman belum follow. Ada juga di website ya. Ini banyak ebook-ebook free. Teman-teman kalau mau belajar ada free ebook. Silakan kunjungi website kami dari Ahli Hama gitu. Dan kalau teman-teman pengen belajar secara terpadu, nah
Beda ya kalau belajar secara terpadu berarti harus intens nih teman-teman. Nah, kita akan mengadakan insya Allah pada tanggal 26 sampai tanggal 27 September itu IPMM. Jadi nanti outputnya teman-teman di sini bakal ngerti nih cara pengendalian hama secara terpadu gitu. Para business owner, para pengelola bisnis jadi tahu cara pengendalian secara terpadu. Nggak cuma tahu cara nyemprotnya doang, nggak tahu cara apa sanitasinya doang, tapi secara keseluruhan tentunya kita bisa belajar di sini. Dan kita rekomendasikan juga silakan ajak staffnya juga bisa belajar bareng-bareng di IPMM tanggal 26 sampai tanggal 27 September. Nah, di sini kalau di sini kita tentu belajarnya lebih terstruktur ya. Berbeda kalau kita ngambilnya dari Instagramnya ilmunya, ngambilnya dari websitenya, ibu-ibunya. Tentu ilmunya bermanfaat ya. Tapi kalau teman-teman pengen belajar secara lebih terstruktur, silahkan belajar di IPMM. Oke, nah ini kita Bulin kita mau start untuk tanya jawab buat teman-teman. Tadi saya lihat ini udah banyak nih Oke. pertanyaan duluan. Gini dulu ya teman-teman ya. Kita open sampai 10 pertanyaan dulu. Takutnya waktunya nggak cukup ya, 10 pertanyaan dulu. Tapi kita agak tertib ya. Nanti teman-teman silahkan sebutkan dulu nama dan bidang usahanya apa supaya nanti pertanyaannya mungkin relevan ya dengan pertanyaan teman-teman ya. Misalnya sebutkan namanya Bayu, saya di bidang usahanya peternakan sapi atau nggak bukan peternakan sapi pun nggak masalah silakan ya. Sebut bidang usahanya, mungkin lebih spesifik lebih bagus lagi. Nanti akan dibantu dijawab oleh Dr. Lee supaya relevan dengan background teman-teman gitu. Nah ini teman-teman yang tadi udah pada nanya silahkan di copy paste, jangan lupa tambahin dulu nama sama bidang usahanya apa. Nah, Dokterin kita sambil nunggu teman-teman Oke. isi pertanyaan kita mungkin open dulu ya highlight dari apa itu kelas IPMM boleh mungkin ya operatornya Betul. Mas Robert Oke, diputar siap. dulu ya highlight dari Pun uh, bisnis Ibu dan IPMM silakan. Bapak, pemahaman tentang hama, cara-cara pengendaliannya, kemudian bagaimana agar hama tidak datang lagi, jelas itu bagian pengendalian. Tapi lebih penting lagi, jangan sampai sudah datang baru kita sibuk mengendalikannya. Yang terbaik adalah dengan prinsip pengendalian hama terpadu adalah jangan mereka sampai datang ke tempat kita. Karena begitu datang, apalagi namanya bisnis, itu reputasi sulit sekali kita perbaiki. Sehingga pemahaman tentang biologi hama ini, tentang perilaku hama, tentang interaksinya dengan lingkungan, kita juga akan bisa menjawab mengapa hama ini ada di sini. Itu dengan metode-metode yang sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik yang dikenal dengan prinsip integrated pest management atau pengendalian hama terpadu. Halo, nama saya Intan Ahmad. Saya guru besar bidang entomologi di Institut Teknologi Bandung. Latar belakang pendidikan saya sarjana biologi dari ITB, kemudian doktor dalam bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Mengenai pengendalian hama, selain saya memahami secara teori, saya juga punya praktek yang panjang, pengalaman lebih dari 20 tahun. Saya juga sempat melihat bagaimana pengendalian hama ini dilakukan, teori dan praktek di Danish Pest Infestation Laboratory di Denmark. Untuk industri pengendalian hama, kita tahu bahwa di Indonesia ini jumlahnya banyak sekali, lebih dari 500. Dan saya sejak, saya katakan mungkin lebih dari 15 tahun atau sampai 20 tahun, banyak berinteraksi dengan industri pengendalian hama, memberikan saran-saran bagaimana baiknya hama ini dikendalikan dengan cara yang baik sesuai dengan prinsip pengendalian hama terpadu. Dengan industri pestisida juga, saya banyak pengalamannya bagaimana formulasi insektisida itu dibuat agar dapat mengendalikan hama dengan sebaik-baik. Wah luar biasa nih ya teman-teman nanti luar biasanya di IPMM teman-teman nggak belajar cuman dengan satu narasumber dua lagi yang satu profesor yang satu dokter nggak nanggung-nanggung nih belajarnya jadi langsung jadi ahli implementasinya ya tentunya Dokter Lin ya. Jadi teman-teman Iya, nggak perlu belajar jadi seorang dokter berarti ya nanti ya. Nggak bakal cukup waktunya. Jadi betul, kita betul. bakal belajar implementasinya seperti apa. Nanti sama Dokter Lin sama Prof Intan udah disaring ya. Jadi materi-materi yang benar-benar bakal diaplikasikan di lapangan teman-teman sekalian. Oke ini teman-teman. Tadi saya lihat ada yang udah mulai tanya ya di sini ya dan bidang usahanya udah ditulis ya. Mungkin kita batasi dulu dari sini 10 pertanyaan dulu. Nah sebelumnya ini masih baru 3 ya. Boleh teman-teman isi dulu ya. Saya mau ngobrol dulu sama Dokter Lin sebentar. Oh, siap, siap. Eh, Bu Lin, ini terkait dengan IPMM nanti, Bu Lin ya, nanti tanggal tanggal 27 ya, 26 27 September ya di Bandung 2027. nanti, Insya Allah ya, kita adakan
tinggal beberapa minggu lagi ya, 3 minggu lagi. Nah, jadi menurut dokter ini ya, ini rekomendasinya buat siapa nih? Bulin, teman-teman bisa hadir di sana. Apakah mereka harus ngerti dulu? Apakah harus sarjana sarjana pengendalian hama dulu Entomologi atau gitu. gimana nih yang bisa hadir? Ya, ya, Bisa dimengerti nggak materi-materi nanti gitu? Eh, betul-betul. Silakan dokter Lin. Ya, jadi materi yang ada di kegiatan workshop atau pelatihan Integrated Pest Management Mastery sesungguhnya itu sudah kita ramu dengan pendekatan yang lebih praktis. Jadi kalau kita ambil Oke. eh, mengkaji lebih dalam, mungkin saya itu belajar tentang lalatnya aja 6 tahun, Mas Bayu. Jadi untuk bisa jadi dokter itu perlu 6 tahun kalau di ITB gitu kan ya. Kenapa? Dan itu pun eh, kajian penelitiannya spesial di lalat, lalat rumah gitu. Nah, artinya Bapak Ibu bisa melihat bahwa mempelajari hama itu memang perlu perlu waktu yang panjang. Nah, pada training yang kami kemas selama 2 hari, tentu kita coba mencari bagaimana implementasi yang praktis kepada Bapak Ibu, yang nggak usah sekolah selama itu gitu, tapi kita coba dengan workshop 2 hari full, kita bisa berbagi banyak tentang hamanya macam-macam karena hama itu dari mulai hama yang merayap seperti kecoa, semut, gitu ya, rayap, juga serang yang terbang ya lalat, nyamuk gitu dengan beraneka macam jenisnya dan juga seperti mamalia yaitu tikus, ada eh, apa namanya dari binatang-binatang pengganggu karena judulnya hama, ada organisme pengganggu. Bahkan Ya. ada gangguan yang dari kucing gitu ya. Jadi kalau kucing tuh dia hama di level tertentu dia binatang kesayangan. Tapi kalau sudah ada hamanya kucing liar dan jumlahnya banyak di area bisnis, tentu itu jadi hama. Nah, termasuk hama ular, kelelawar. Kita bahas semua dalam 2 hari itu. Nah, siapa yang kita rekomendasikan untuk ikut? Tentu kita idealnya adalah pemilik bisnis, tentu memiliki peran penting sehingga bisa memberikan edukasi kepada para stafnya bagaimana menjaga bisnisnya bisa terjaga. Nah, dari situ tentu para staf yang ada dalam bisnis itu kita gerakan. Misalnya di dunia peternakan ada anak kandang, ada staf-staf yang bisa juga mempunyai pengaruh penting untuk pemeliharaan itu bisa diikutsertakan. Jadi pemilik bisnis, stafnya itu bisa sama-sama kita belajar kepada ahlinya gitu karena memang kita perlu mengambil si ilmu itu tidak sekedar ngambil di jalan gitu. Karena ya itu kita mungkin banyak di internet, Bapak Ibu bisa ngupas segala macam. Tetapi di IPMM ini ada studi kasus yang kita selalu sampaikan antara hama di tempat A, di tempat B pasti berbeda. Karena sejarah dari pengendaliannya di tempat itu pasti berbeda-beda pula. Mungkin di peternakan A lalatnya tidak resisten, tapi di peternakan B jadi resisten. Nah, itu tentu akan menjadi menarik apabila dalam training 2 hari itu kita bisa banyak berdiskusi tentang studi kasus mengenai hama. Jadi pengalaman dari tempat bisnis A akan bermanfaat studi kasusnya untuk di tempat bisnis yang B. Nah, seperti itu Mas Bayu. Dari program ada ahli hama di program training Integrated Pest Management Mastery. Seperti itu, Mas. Oke, boleh nih satu lagi nih sebelum saya ke teman-teman nih. Ini kalau Ya, saya tempatkan diri saya sebagai si pengusaha usaha. ya, saya pengusahanya gitu ya. Saya ikut datang ke sana atau saya bawa staff saya gini ya. Nah, ini Ya, materi kan kita bakal transfer knowledge banyak ya dari Dr. betul, Lin sama betul. Prof. Intan ya. Tentunya knowledge-nya Ya, banyaknya sifatnya lebih aplikatif ya sifatnya gitu ya. ya. Nah, kalau saya udah dapat knowledge ini, nanti saya bisa nggak nih Dr. Lin bikin unit pengendalian hama terpadu di bisnis saya gitu. Knowledge yang saya dapat nih, saya pakai buat anak kandang saya atau karyawan saya bikin UPHM nih, unit pengendalian hama terpadu di bisnis saya. Bisa nggak kira-kira Dr. Lin? Ya, ya, sangat bisa karena nanti kita dari eh, apa training IPMM ini kita akan berikan bagaimana step-step atau langkah-langkah kita untuk mulai membangun dari nanti mentransfer dari pemilik bisnis baru diarahkan kepada stafnya dan itu kita mulai hal-hal yang kecil bisa langsung dikerjakan.
bisa langsung kita laksanakan. Oke, Seperti oke. misalnya kita mengerti bahwa sanitasi itu menjadi hal yang penting. Nah, berarti dengan pemilik bisnis punya awareness di situ, dia bisa mulai. Kita bentuk dulu grupnya. Tidak perlu mengangkat apa namanya karyawan pegawai baru. Yang ada saja di situ yang memang Khusus, nggak kita usah bisa khusus gitu. Ya. kita nggak perlu orang khusus yang ngerti dari sarjana biologi Mm, atau sarjana mm. pertanian, nggak selalu. Kita Kemahalan ada ya. ya kemahalan. Jadi artinya eh, kita semua punya tanggung jawab yang sama sebetulnya untuk pengendalian hama, terlebih pemilik bisnis. Dengan pemilik bisnis yang sudah terpapar tentang Oke, pentingnya hama, tentu dia akan berupaya nih bagaimana para karyawannya bisa membantu pemilik bisnis itu agar hama itu tidak dalam tanda kutip menggila karena kita tidak kendalikan di awal. Nah, seperti itu Mas Bayu. oke. Berarti ini investasi jangka panjang ya, dokter Lin ya. Datang Yes. ke kelas IPMM, belajar, ya kita bisa bentuk. Pertama kita knowledge sudah tahu ya, kita udah tahu Ya. knowledge-nya, kita bisa bikin tim kita ya untuk unit pengendalian hama terpadu, tentunya dengan staff yang ada atau anak kandang lah ya, kalau teman-teman di kandang Ya. menyebutnya anak kandang biasanya. Kita bikin UPHM, unit pengendalian hama terpadu. Wah ini berarti kan investasinya lumayan apa jangka panjang ya, bisa sampai nilainya nggak seberapa Iya, dibandingkan manfaatnya gitu. betul, betul, Oke, betul ya sekali. teman-teman, nanti kalau teman-teman mau daftar, silahkan di chat room, bisa di-share sama operatornya, dari admin dari Aliama. Boleh di-share ya itunya apa? Informasi terkait IPMM. Dan mungkin kalau teman-teman pengen juga diskusi dulu dengan fasilitator ya, fasilitator dari ahli AMA, nanti akan dilayani, mau konsultasi dulu boleh ya, nanti ngobrol-ngobrol, itu biasanya via Zoom, ada 30 menit, nanti ada di-share juga linknya di chat room, kalau teman-teman pengen diskusi dulu nih. Nah, ini kalau permasalahan saya bisa dipecahkan nggak ini dengan IPMM gitu. Kan karena bervariasi sekali ya. Oh, atau mungkin saya bukan di peternakan, bisa nggak nih ya? Bisa, nanti teman-teman bisa hubungi admin ya, nanti ada linknya, di situ akan dibantu teman-teman untuk konsultasi via Zoom nanti. Jadi face to face ya, bisa bisa teridentifikasi kebutuhannya seperti apa. Oke, Bu Lin, ini saya lihat pertanyaan udah banyak ya. Sudah banyak sekali ya. Mudah-mudahan bisa kejawab semua. Oke, oke. Yang begitu banyak, kayaknya kita batasin 10 dulu aja ya. Ya, Mau saya siap, siap. bacakan atau gimana nih, Dokter Lin? Ya, mungkin minta dibantu untuk di Dibantu bacakan ya, summary dari biar pertanyaan yang disampaikan. supaya teratur ya. Oke, ini yang pertama dulu ya Pak Akos nih, Pak Akos, bidang usaha ayam broiler, hamanya tikus dan kutu Frankie. Nah, permasalahan beliau nih ya. Nah, Ya, ini ayam saya saat ayam saya saat masih kecil, DOC ya, masih mati, ya. banyak yang mati dimakan tikus. Perlu dibuatkan kandang brooding, biar aman. Nah, ini sebentar. Sudah dibuatkan tempat brooding tapi masih banyak kepala ayamnya yang hilang dimakan tikus. Nah, ini permasalahannya tikus. Kayak minta ditanggapi aja kali dokter Lin. Pak, Ya, 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 ya. Ya, betul. Pak Askos ya. Iya, ya. Jadi memang kalau hama tikus tentu itu menjadi hama yang banyak mengganggu di setiap tempat ya. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya di tempat Bapak Akos itu bahwa tikusnya justru akan apa mengganggu dari si ayam-ayam yang ada gitu. Nah, tentu kita melihat itu adalah faktor apa yang dia datang, apakah akses tadi ya, akses masuknya itu memang memungkinkan si tikus itu keluar masuk dengan bebasnya. Dan tikus kan dia omnivor, dia akan mencari nih sumber makanannya. Dan tentu kalaupun dia melihat bahwa dia itu kan istilahnya kalau tikus nggak seperti kucing, kucing makan tikus gitu langsung dimakan langsung gitu ya. Dia nggak akan makan langsung ke ayamnya gitu kan ya. Nah, tetapi kalau itu jatuhnya dari gangguan tikus got itu pasti yang lebih gede ya tetap mengganggu. Nah, artinya tikus itu prinsipnya pengendaliannya nggak boleh apa jangka pendek, harus jangka panjang. Jadi kita harus sabar. Apakah itu menyimpan umpan tikus dari sisi luar, dijaga karena bisa saja di dalam kandangnya aman nih nggak ada tikus gitu ya. Tetapi pas di sekitar kandang itu ada lubang-lubang tikus gitu yang dia nanti bisa keluar masuk dengan leluasa ya tentu kita harus menjaga bagaimana tikus luar bisa dijaga dengan umpan tikus atau racun tikus gitu kan ya. Nah, akses masuk gitu itu kita harus lakukan. Nah, yang penting kita harus melihat apa nih faktor dia bisa datang. Nah, jadi tikus ini saya kira menjadi permasalahan di banyak bisnis.
Tetapi kita harus melihat tadi apakah memang penutupan akses masuk itu belum maksimal, maka kita harus maksimalkan. Lalu dengan pestisida yaitu jenis rodentisida khusus umpan untuk tikus itu kita harus lakukan secara berkala karena tikus itu kalau ketemu umpannya sudah berjamur sudah nggak mau atau jadi kena air dia nggak mau gitu. Nah, kalau pakai perangkap bisa, tapi perangkap itu hanya bisa menangkap beberapa saja dan teman-temannya kalau melihat temannya melihat tikusnya ada yang terperangkap bukan nolongin, dia pergi, dia tahu itu bahaya. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi kita harus lihat juga dari perilaku tikus. Nah, kumbang Frankie ya itu pasti ada karena tadi dia hidup di tempat yang lembab gitu ya. Dan di peternakan ayam mau itu dia eh, tempat breeding atau dia layer atau dia broiler, ya emang pakannya adalah tempat dan pekotoran dari ayam itu tempat si kumbang Frankie itu tetap hidup gitu. Nah, jadi kita memang perlu bagaimana pengendalian itu dari sisi awal. Nah, jangan sampai pada saat awal kita menyangka bahwa aman, padahal mereka sudah bersembunyi sedemikian banyaknya. Gitu. Seperti itu gambarannya Mas Bayu. Jadi memang pengendalian ini harus kita coba dengan berbagai metode. Tidak hanya dari satu sisi saja. Ada pengendalian yang fisiknya ada, lalu ada juga yang kimia, dan tentu ada yang sifatnya ke arah sanitasi gitu. Seperti itu, Mas Bayu. Baik, Dokter Lin. Nah, ini lanjut ya ke pertanyaan berikutnya biar supaya kebagian nih. Soalnya banyak saya cek pertanyaannya. Ada Pak Puguh Aprianto. Permisi izin bertanya, Dok. Bu Dokter ya, bukan dokter ya, Bu Dokter. Iya. Apakah efektif daun pandan dan garam? Jadi daun pandan dan garam dibuat cairan terus disemprotkan ke badan sapi yang dipenuhi lalat untuk membasmi dan mengusir lalat. Terima kasih. Ini Pak Puguh dari Jombang, peternakan sapi. Ya, jadi pestisida itu kan ada sifatnya dia membunuh dan ada juga sifatnya meripel, menolak. Nah, mungkin saja dengan penggunaan tadi ya dari bahan yang alami itu sifatnya si lalatnya nggak mau datang. Tapi sampai sejauh mana efektifnya? Karena eh, si bahan aktif yang Iya, digunakan iya. untuk meripel itu kalau jumlahnya sedikit hamanya. Jadi dia tidak akan melindungi sampai sekian jam gitu. Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kita pahami dengan baik. Bisa Tidak kita jangka lakukan. panjang juga nggak efektif. Iya, nggak jangka Iya, iya. panjang. Apalagi kalau Hmm. ternaknya bergerak terus. Lalu jadi campur dengan Banyak. keringat sehingga Iya, apalagi kalau banyak. iya, apalagi kalau jutaan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan tapi tidak bisa bertahan lama gitu ya. Nah, jadi memang Betul. eh, kita tidak bisa melindungi sapi itu dengan lapisan-lapisan yang kita buat karena kita paham bahwa satu dari segi jumlah kita juga pasti nggak akan bisa mencukupi gitu ya. Jadi berapa banyak nanti berapa kilo garam yang harus kita siapkan dan itu belum tentu efektif. Penggunaan daun juga gitu kan ya. Kalau sapinya satu mungkin bisa sapinya satu gitu ya. Tapi kalau sudah peternakan kan pasti skalanya banyak. Jadi cara-cara penggunaan dari bahan alami tentu tidak salah, tapi rasanya kurang efektif kalau kita sifatnya massal. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Seperti itu Mas Bayu. Oke, cek. Maaf, Bulin, suara saya Ya, masih masuk nggak? masuk, Soalnya masuk, putus masuk. putus tadi di saya. Oh Aman ya, nggak? masuk, Aman masuk. ya? Oh Aman, iya, aman. iya. Aman, aman. Ini sinyal di ini kayaknya di hotel lagi Iya, ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Suara saya masuk ya, aman ya? masuk, masuk, Aman. masuk. Memang tadi Oke, sempat nggak apa-apa ya. agak Oke, keputus. lanjut lagi nih ya. Pak Rampini ya. Pak Rampini Ah, yang usahanya ternak ayam kampung dan tabulapot iya, alpukat. oke. Lalat di ternak ayam dan kumbang penggerek batang dan tabulapot alpukot padal Bu. Jadi dia ada dua dua yang mau ditanggapi mungkin ya Bu Hmm, tentang lalat di ternak ayam sama kumbang penggerek batang Bu Rampini. ya. Jadi pada prinsipnya kita perlu mengetahui apa sih yang membuat hama itu datang. Misalnya tadi jelas lalat. Apa membuat lalat datang? Oh iya, kita melihat dari tempat kandang kita memungkinkan tadi tempat breeding site-nya. Jadi manure atau kotoran atau layernya kita tidak kelola dengan baik gitu ya.
lalu apa air yang kadang bercampur dengan aktivitas dari ayam itu mengeluarkan kotoran. Jadi banyak hal yang membuat lalat itu pasti datang di sana. Nah, maka kita perlu sekali lagi lakukan hal yang dari awal. Dari mulai manajemen kandang, lalu apa yang kita lakukan kalau sudah kandang, sudah ada ternak di dalam, maka bisa bisa juga menggunakan dengan insektisida yang bentuk formulasinya yang bisa dicampur di situ. Biasanya kita cari hormon insektisida yang masuk cara kerjanya ke IGR, insect growth hormone. Jadi dia itu insektisidanya bekerja agar si fase dari perkembangan hidupnya itu berhenti. Misalnya dari larva dia akan gagal jadi pupa. Ya pasti nanti dia akan gagal jadi dewasa. Nah, itu kita bisa lakukan di bagian layer-layer itu. Nah, demikian juga kalau posisinya dari kandang. Itu kan manajemen kandang, ventilasi kita perlu perhatikan dengan baik gitu. Nah, sekarang kalau kumbang penggerek itu gimana? Nah, kita lihat lihat kembali apakah memang si sumber itu ada di sana karena eh, mereka istilahnya akan melihat mana sih tempat yang cocok bagi dia. Nah, yang terpenting adalah kalau kita bisa meremove atau mengurangi tempat breeding site-nya itu hal utama. Tapi kalau di peternakan kita kan mesti sabar sampai produksi itu menjadi panen kan produktivitasnya. Si ternak sudah bisa dipanen atau sudah bisa diambil produksinya. Nah, tetapi pada saat pemeliharaan tentu kita nggak berdiam diri. Jadi banyak cara yang kita harus perhatikan manajemen pengendalian kotorannya, lalu bagaimana apa namanya penggunaan insektisidanya. Tentu kan tidak mungkin kita ada ayam di situ, ada sapi di situ, langsung semuanya serba semprot, ya. Jadi menjaga itu dari sejak awal sampai akhir gitu. Nah, nanti di IPMM kita tuh kupas tuntas kasus-kasus seperti ini karena sifatnya kan spesifik. Artinya kita harus tahu dulu sejarahnya di tempat itu pernah melakukan apa aja pengendaliannya. Insektisidanya apa saja yang sudah dipakai. Nah, itu kita bahas tuntas Mas Bayu di kegiatan training. Ya tentu intinya adalah kita mesti mau menggunakan berbagai metode. Nah, penggunaan insektisida itu salah satu bagian. Jadi pencatatan itu bisa bisa kita lakukan dengan baik karena semua terrecord, gitu ya. Itu Mas Bayu. Baik, Bulin, lanjut lagi nih ya. Tinggal 2 pertanyaan lagi nih. Pak Ya. Doni, mohon izin. Nama saya Doni dari Pest Control. Wah, teman-teman dari Pest Control Oh nih ya. ya, Kebetulan sedang handle pest di farm ayam. Tanya ya, ya. kenapa hama tikus tidak mau makan rodentisida yang dipasang? Lebih memilih pakan ayam yang di kandang. Mohon solusinya. Nah, ini juga buat teman-teman Pest Control bisa dapat masukan ya dari Ibu Dokter Lin. Silakan, Bu. Ya, ya. Jadi rodentisida yang digunakan itu umumnya dalam bentuk dia isinya makanannya tikus dan pestisidanya. Artinya di dalam itu adalah makanan tikusnya. Nah, persoalannya kenapa itu makanannya nggak mau dimakan. Nah, kita akan lihat antara saingan makanan yang alami di sana dengan si umpannya atau rodentisidanya kuatan yang mana. Nah, jadi bisa jadi kasusnya dari yang Pak Doni sampaikan, kenapa makannya malah yang pakan Lebih ayam enak. lebih Lebih enak enak, yang itu artinya ya. lebih tertarik. Jadi tantangan dari baiting atau umpan hama, misalnya mau umpan tikus, mau umpan lalat, mau umpan kecoa, itu adalah bagaimana daya tarik dia mau datang aja dulu. Mau datang aja dulu, nanti udah datang makan mati gitu kan, diharapkan seperti itu ya. Nah, walaupun bagusnya kalau umpan tikus itu jangan langsung mati. Karena apa? Karena kalau mati ya cuma dia doang. Kita harapkan dia makannya dikit-dikit, si insektisidanya kadarnya rendah, lalu dengan perilaku tikus itu dia senang menimbun. Dia bawalah ke sarang tikusnya. Jadi matinya bisa barengan. Itu yang bagus umpannya. Sedangkan biasanya harapannya konsumen, klien, ah pengen yang mati langsung. Bagus, berarti bagus gitu. Padahal kita dari sisi pengendalian itu kurang bagus karena berarti hanya dia saja yang mati.
Nah, jadi dari kasus Pak Doni tadi, ya harus dilihat lagi Pak, kualitas dari rodentisidanya. Apalagi itu berarti kalah saing tuh sama si pakan alami yang ada di sekitar dia, makanan alami gitu. Ya dia mendingan lebih enak itu gitu, lebih aman. Seperti itu. Karena tadi rodentisida aja, ya umpan tadi ya, si tikus itu sangat pemilih. Dia emang nggak bisa lihat tuh, tapi membauinya sangat kuat. Jadi kalau kira-kiranya sudah berjamur, basah udah ditinggal, nggak mau dia. Jadi bagaimana kita harus secara rutin mengganti. Bagaimana memastikan rodentisidanya kena nggak jadi lembab atau berjamur. Nah, seperti itu. Seperti itu Mas Bayu. Jadi ada nasi Padang apa yang dikasih nasi uduk gitu. Milihnya Iya ya. lebih enak. Pilih yang lebih enak lebih tertarik. Ini terkait Pak Doni ya dari pest control. Jadi ini kan pest control juga kita rekomendasikan juga ya, Bulin ya, Iya betul. untuk bisa ikut di IPMM. Kalau nggak salah ada sertifikasinya juga ntar Bulin ya, betul ya? Iya Oke, betul Pak betul. Doni dan teman-teman ya silahkan. Kalau mau upgrade ilmu silahkan bisa belajar juga nanti di IPMM nanti bersama Dr. Lin dan Prof Intan ya. Ya silahkan bisa belajar Iya untuk betul. upgrade ilmu ya, karena tentunya banyak update-update terbaru ya terkait dengan ilmu hama ini ya, Dr. Lin ya. Oke, lanjut Iya pertanyaan betul terakhir betul nih, betul. Bu Lin. Pak Antoni ya, Pak Antoni Agustiawan. Mohon izin, nama saya Antoni dari Rahmat Farm. Izin tanya, apa Hmm. dampak penggunaan pestisida terhadap lingkungan sekitar peternakan dan bagaimana peternak dapat meminimalkan resiko itu sambil tetap menjaga efektivitas pengendalian hama. Nah, ini udah teknis nih, Dokter Lin. Iya iya. Jadi pada prinsipnya bahwa pestisida itu kalau dipergunakan secara bijak, yaitu dosisnya tepat, caranya benar, itu sesungguhnya tidak akan menimbulkan masalah dalam lingkungan. Karena pestisida yang didaftarkan, yang kita gunakan itu terdaftar, artinya bukan pestisida oplosan. Gitu ya, karena di insektisida ada yang juga oplosan gitu ya, campur campur gitu kan, yang kita nggak jelas, menjadi tidak jelas bahannya bahannya seperti apa. Nah, itu juga pasti itu akan merusak lingkungan. Tetapi kalau Bapak Ibu yang tidak ingin mencemari lingkungan dan tidak berbahaya, tidak ingin menimbulkan bahaya bagi lingkungan, tentu pasti kita selalu sarankan menggunakan pestisida yang telah terdaftar. Telah terdaftar artinya telah diuji, telah dibuktikan bahwa dia aman secara lingkungan. Nah, jadi kalau pestisida sesungguhnya bukan sesuatu yang, waduh, ini kayaknya berbahaya. Ya enggak, kita enggak, karena yang berbahaya itu adalah sesungguhnya ada dosis. Bahkan air juga sebetulnya berbahaya kalau dosisnya kebanyakan. Gitu ya. Nah, jadi artinya kita tetap menggunakan insektisidanya dengan bijak. Dosis jangan terus ditambah, penggunaannya jangan terlalu sering berulang. Nah, tentu yang terpenting adalah saat melakukan pengendalian yang memakai insektisida harus melihat keselamatan dari penggunanya, yaitu alat pelindung diri, ya. Nah, itu kita selalu ingatkan karena ada bahan-bahan yang nanti terisap terlalu banyak, terhirup terlalu banyak, ya pasti di jangka panjangnya akan juga merusak kesehatan. Tapi selama penggunaan alat pelindung diri itu baik, semuanya sesuai prosedur, itu sesungguhnya pestisida ya pasti menolong. Kenapa pestisida jadi pilihan sesungguhnya walaupun dia ibaratnya pisau bermata dua. Di satu sisi memang dia cepat menghasilkan, bisa terlihat hasilnya. Sanitasi itu lama gitu ya, apalagi kalau sudah populasi tinggi, itu udah harus main pestisida penggunaannya. Tapi di satu sisi dia punya efek atau punya dampak bisa menyebabkan resisten, jadi kebal, jadi hamanya malah bertambah banyak. Nah, jadi artinya tidak perlu khawatir tentang apakah pestisidanya bisa mencemari lingkungan di sekitarnya, asalkan kita tahu betul ini bahannya aman tidak, ini terdaftar tidak gitu. Nah, dan caranya sudah betul apa tidak, serta operator yang menggunakan walaupun itu unit pengendalian mandiri bisa, karena di situ dalam produk diberitahu bagaimana cara penggunaannya. Nah, seperti itu Mas Bayu. Oke, terima kasih Dokter Lin ya. Alhamdulillah udah terjawab semua pertanyaan teman-teman sini. Diskusinya Ya, luar biasa nih ya. tadi Pertanyaannya udah pertanyaan iya. Tadi eh, sempat sempat ada yang gimana, Dokter menyampaikan Lin? apakah katanya ada IPMM di Medan, Mas Bayu. Medan.
Ya, Sementara ini ya, kita belum ya. ada, Bu. Bu siapa nih yang tadi nanya ya? Ayo ke Ya, Bandung dulu aja, Bu. Sekalian jalan-jalan ya. Bu siapa tadi ya yang nanya ya? Bu iya atau tadi Pak ada tadi yang ya? tanya. Pak Rampini, oh Pak Bapak ya, Pak Rampini. Ayo Pak Rampini, silahkan ke Bandung dulu sekalian jalan-jalan. Ini investasi jangka panjang tentunya, Dokter Lin ya. Jadi Ya, eh, betul. jadi bukan sekedar kita belajar cara nyemprot, bukan, Bapak Hitung sekalian. Kita di sini belajar untuk tentunya punya knowledge dengan pengendalian hama terpadu, dan nanti ilmunya juga nggak cuma sekedar pengendalian hama terpadu, tapi kita dengan ilmu tersebut kita bisa bikin unit pengendalian hama terpadu di bisnis kita gitu. Dan Iya, ini betul. tentunya investasi jangka panjang gitu ya. Ya betul nggak Betul, Dokter betul. Lin ya? Kalau Betul, kita cuma betul belajar sekali. nyemprot doang mah ya di YouTube juga ada, betul nggak Dokter Lin? Ya, benar-benar benar sekali. Ya silakan. Eh, Silakan Pak Rampi ini di ini aja kita ke Bandung dan juga kan kita bakal ketemu dengan berbagai macam bidang usaha nanti di sini ya. Tentunya bisa buat Betul. networking juga ya dengan bertemu dengan berbagai macam pengusaha, dan tentunya ntar ketemu dengan Dokter Lin, ketemu dengan Prof Intan, kita bakal banyak ilmu ntar dapat di sana, dan dapat network juga, akses ya, tentunya akses akses ilmu ya Betul. ke Dokter Lin sama Prof Intan gitu. Oke, alhamdulillah. Nanti informasi boleh mungkin ya operator Mas Robert di share kali ya, di share sekali lagi buat teman-teman yang mau tahu informasi terkait IPMM. Ini pendaftarannya 4,5 juta rupiah, dan buat teman-teman yang di sini ya, ini masih early bird ya, masih daftar, bisa daftar 2,5 juta rupiah. Ini 2 hari belajar dengan dokter dan belajar dengan profesor. Ya, outputnya dari sini teman-teman udah bisa bikin unit pengendalian hama terpadu ya. Jadi bukan sekedar sekedar belajar cara nyemprotnya gimana, cuman cuman sekedar belajar bikin dosis pestisida seperti apa, tapi kita belajar secara komprehensif, secara keseluruhan. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, Dokter Lin, ini sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Dokter Lin. Oke, oke. Silakan, Dok. Eh, jadi prinsipnya adalah para pemilik bisnis sesungguhnya eh, bisa terus meningkatkan bagaimana pendidikan dan pelatihan itu penting karena tadi kita ingin bisnis itu berkelanjutan. Tetapi dalam proses melakukan bisnis itu, tentu kita ada beririsan dengan gangguan apa yang datang. Nah, hama dengan bisnis itu erat kaitannya karena dalam bisnis itu pasti ada aktivitas manusia. Nah, manusia tidak pernah lepas dari aktivitas makan, minum, dan juga dengan membeli barang-barang yang tentu jadinya bertumpuk menjadi tempat perlindungan. Nah, oleh karena itu, kami selalu menyampaikan dari satu sisi ingin berbagi ilmu setiap minggunya, dan program-program kami juga banyak untuk didedikasikan sebetulnya untuk para pemilik bisnis, untuk para karyawan di perusahaan pest control yang profesional. Kita terus harus mau update, harus mau belajar. Jadi ilmu hama dari zaman tahun berapa tuh sebetulnya dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Nah, jadi sekali lagi kita nggak boleh lelah untuk menghadapi hama ini dengan baik, dengan tuntas, karena sejatinya sebetulnya menyelamatkan kita sendiri. Karena kalau kita menyerah, berarti kita sudah siap mendapatkan dampak dari kerugian hama itu, baik dari ekonomi, kesehatan, maupun dari sisi estetika atau istilahnya kenyamanan kita hidup. Nah, mungkin seperti itu, Mas Bayu. Baik, terima kasih Dokter Lin. Wah, luar biasa. Alhamdulillah kita belajar banyak pada hari ini, teman-teman sekalian. Tadi di chat room sudah diinformasikan ya terkait dengan informasi IPMM. Boleh juga mungkin ya, Mas Robert, operator, kita share juga link untuk konsultasi ya. Jadi teman-teman di sini, peserta di sini, ini istimewa sekali buat teman-teman yang sudah ada di sini. Ini dapat free konsultasi terkait permasalahan hama di usaha teman-teman. Nanti bisa di screening dulu permasalahannya apa, identifikasinya apa. Nanti mungkin kita bisa kasih advice dari fasilitator dari ahli hama. Nah, boleh mungkin di-share ya, Mas Robert ya. Oke, boleh di-share Mas Robert link untuk teman-teman yang mau. Nah, itu ya. Dapatkan kesempatan konsultasi program seputar hama gratis ya. Nah, itu ada di chat room. Kalau teman-teman pengen di copy dulu silakan, copy paste dulu aja. Nanti baru bisa nanti habis setelah acara untuk hubungin silakan, nggak apa-apa ya. Dan mau yang mau daftar di kelas IPMM, kita masih open dan masih early bird ya, dari 4,5 hemat 2 juta ya. Jadi cuma 2,5 juta rupiah. Ini investasi jangka panjang tentunya ya, nggak cuma kita belajar di dapat transfer ilmu aja, tapi bisa kita terapkan untuk membangun unit pengendalian hama terpadu di bisnis kita. Oke, terima kasih Dokter Lin atas materinya pada hari Oke, ini. Kita siap-siap. belajar banyak luar biasa hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Uh, Tentu kita insya Allah akan ketemu lagi minggu depan. Thank you Mas Robert yang udah jadi orang behind the scene kita di jadi Oke, operator. terima kasih Saya banyak.
Nirbanto, izin pamit. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di kelas IPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.